Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ada printer Epson seri L3110. Seri L3110. Oke, kita nyalakan. Ya, kita tunggu prosesnya ya. Kita lihat di sini ya, dia proses blinking. Keadaannya blinking, tinta, kertas dan power berkedip secara bersamaan. Ya, seperti ini ya. Coba kita lakukan print supaya kita bisa tahu apa errornya di layar. Jadi saya perlihatkan kode yang ada di layar. Ya, itu ya, 00032, error kode 00032. Jadi untuk masalah ini kita belum tahu pasti ya apa yang bermasalah di printernya. Tapi kalau untuk masalah ini biasanya di fleksibel. Untuk error 00032 ini biasanya di fleksibel. Tapi kita belum tahu pasti apakah benar-benar fleksibel atau mungkin ada sensor yang lain yang bermasalah. Mungkin kita harus bongkar dulu supaya lebih jelas lagi ya, errornya. Jadi kita cancel dulu yang di print tadi. Mungkin kita perlu bongkar ya. Kita matikan dulu printernya, kita cabut semua kabel-kabel power dan kabel datanya, dan kita buka baut yang di sini ada dua. Ya, untuk error seperti ini kalian tidak perlu tergesa-gesa untuk membawa ke tukang servis. Cukup kalian nonton video ini, siapa tahu ada solusi. Oke. Ya, kita angkat scannernya. Kita perlu lepaskan dulu scannernya. Kita cabut semua kabel-kabel fleksibel. Ya, kita lepaskan scannernya. Kemudian kita perhatikan di dalam ini. Di sini kita lihat ya, headnya ini berada di tengah. Kalau head berada di tengah seperti ini, yang paling sering adalah fleksibel. Biasanya adalah fleksibel. Kalau head, kita lihat printer itu, kita lihat ternyata pada saat kita matikan printernya, kita lihat ternyata headnya berhenti di tengah. Nah, itu yang paling banyak terjadi itu di fleksibel. Oke, kita lepaskan dulu ini. Ya, di sini kita lihat ya. Coba kita geser. Nah, di sini ternyata memang fleksibel di sini sepertinya bermasalah karena kusut ini. Fleksibelnya kusut. Kemungkinan masalahnya di sini. Jadi kita harus lepaskan dulu fleksibelnya. Ya, kita cabut dulu. Ini kita lepaskan dulu ya. Pengancing roller ini kita lepaskan. Kita buka baut yang ada di sebelah sini. Ya, ketika melepas pengancing roller, di situ ada per yang perlu kita waspadai. Kita lepas dulu fleksibelnya ini. Nah, di sini ada per sensor kertas. Jadi kita lepaskan dulu sebelum kita lepaskan pengancing roller. Ya, pernya ini. Jadi kita fokus ke fleksibel karena di sini saya lihat fleksibelnya yang bermasalah.
Kita coba lepaskan dulu fleksibelnya. Nah, di sini memang fleksibelnya sudah robek-robek ya. Ini faktor karena tidak stabil fleksibelnya, kemudian terjepit di head, antara head dengan jalur atau rel headnya. Jadi ini sudah sangat parah ya. Kemungkinan kita harus mengganti. Ya, kita lepaskan dulu. Kita harus lepas dulu ini cartridge-nya. Kita lepaskan dulu supaya tidak mengganggu. Ya, ini kita lepas ya, kita cabut dari bagian headnya ya. Kemudian kita lepaskan ini. Dan ini kita lihat fleksibelnya memang sudah banyak yang robek, kemungkinan jalur-jalurnya sudah pada putus. Jadi kita harus ganti menggunakan fleksibel yang baru. Oke. Kita periksa juga ininya, fleksibel yang besar, fleksibel head, yang tadi itu fleksibel sensor ya. Jadi kita harus periksa semuanya sebelum kita pasang kembali. Kita periksa dulu, kita bersihkan supaya kita bisa lihat apakah ada fleksibel yang robek atau jalur yang putus. Kita perlu bersihkan pakai tisu. Pastikan tidak ada jalur yang putus ya di fleksibelnya. Oke, saya carikan dulu fleksibel pengganti. Ya, oke. Ini kita sudah ada fleksibel pengganti. Jadi langsung saja kita pasang ya. Langsung saja kita pasang. Jadi ya, kita pakai pinset. Kita kasih double tip sedikit. Usahakan pasangnya rapi ya. Usahakan pemasangannya rapi supaya bagus. Kita kasih double tip lagi. Mana gunting.
Oke, kita pasang. Ya, aman ya relnya. Coba kita pasang. Kita pasang pengancingnya dulu. Ini kita pasang relnya. Ini relnya kecil. Oke, sudah pasang semuanya. Kita pasang tape. Kita pastikan headnya itu bergerak bebas ya, tanpa terhalangi oleh fleksibel. Jadi harus kita pastikan itu. Kalau sudah dipastikan aman, ya kita bisa pasang scanner. Kita coba, kita akan tes dulu ya. Kita pasang scannernya. Kita akan tes print. Ya, kita coba nyalakan ya. Kita tunggu sampai dia prepare-nya selesai. Kita tes apakah dia sudah berhasil normal. Dan memang kalau untuk error 00032 00033 itu biasa masalahnya di fleksibel ya. Masalahnya biasanya di fleksibel. Jadi kalau untuk kalian mengalami masalah seperti itu, kalian fokus saja ke fleksibel. Biasanya itu fleksibelnya robek, putus, atau mungkin terlipat ya, terlipat, makanya dia tidak bisa terhubung dengan normal arusnya, seperti itu ya. Jadi kalau untuk masalah seperti ini sebenarnya kalian nggak usah panik. Printer kalian bermasalah seperti ini, kalian bisa bongkar sendiri, bisa beli sendiri spare partnya apa yang bermasalah. Tinggal kalian, yang intinya berani lah, intinya kalian berani untuk membongkar sendiri. Ya, kita tunggu dia prepare-nya selesai, kemudian kita akan coba tes print. Intinya kalau dilihat dari pergerakan printer, sepertinya dia sudah akan normal ya, sepertinya dia akan normal karena sudah dia mulai bekerja. Kita butuh kertas untuk tes.
Ya, kita tunggu ya, kita tunggu sampai prepare-nya selesai, kemudian kita akan coba tes print. Kita lihat di sini ada dia menyala lampu tinta, lampu kertas untuk kedip seperti ini ya. Kita coba matikan dulu, kemudian kita nyalakan lagi. Nah, kita lihat printer sudah standby artinya dia sudah siap digunakan. Coba kita lakukan tes print. Dan dia sudah berhasil ya, sudah berhasil mencetak. Itu artinya printer ini sudah fix, beres, tinggal buat nota. Jadi kesimpulannya, untuk kalian yang mengalami printer Epson yang error 00032 atau 00033, kalian bisa periksa bagian fleksibel head ya, fleksibel yang menuju ke sensor head, fleksibel yang menuju ke sensor head. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian cukup ganti itu kalau dia bermasalah, atau kalian coba luruskan supaya dia tidak terlipat ya, seperti itu. Tapi intinya kalau diganti fleksibel itu lebih bagus lagi. Oke, jadi untuk video ini sudah selesai, kasusnya sudah berhasil kita atasi. Jadi semoga bermanfaat video ini. Silakan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga paham bagaimana cara mengatasi printer yang error seperti ini. Oke, sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.